Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, dan tentu senang sekali rasanya saya Doni Sura dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Jambi Bicara dan wacana dan berkaitan dengan penundaan pengangkatan CASN yang terdiri dari CPNS dan P3K untuk formasi 2024 tentu menjadi perbincangan hangat saat ini. Dan untuk masalah tersebut kami telah mengundang 3 narasumber yang akan berdialog dan berdiskusi bersama kita membedah hal tersebut. Dan telah hadir bersama kita di studio TVRI Jambi Bapak Rahmat Ramadan, beliau merupakan analis SDM aparatur pertama UPT BKN Jambi. Assalamualaikum, selamat sore Pak Rahmat. Ya, sehat Pak ya? Baik. Pemirsa juga telah bergabung bersama kita di studio TVRI Jambi pengamat kebijakan publik dari Universitas Jambi, Bu Hapsah MIP. Selamat sore Bu Hapsah. Sehat Bu ya? Baik. Pemirsa juga kami telah mengundang bersama kita nanti juga yang akan berdialog bersama kita salah satu CASN yang terdampak dari penundaan pengangkatan ini, Ibu Ana Afrianita. Sudah terhubung bersama kami Bu Ana? Assalamualaikum, selamat sore Bu Ana. Alhamdulillah sudah Pak. Sudah ya. Apa kabarnya Bu? Selamat sore Pak. Selamat sore. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, pemirsa selama 60 menit. Alhamdulillah baik Pak. Ya, pemirsa selama 60 menit ke depan kita nanti akan berdialog dan berdiskusi dengan topik berkaitan dengan penundaan pengangkatan CASN formasi 2024 dan beberapa hal lain yang berkaitan dengan hal tersebut. Baik, saya mau ke Pak Rahmat terlebih dahulu nih, Pak Rahmat. Mungkin bisa disampaikan Pak Rahmat kondisi ini dan kemudian apa kendala dan penyebabnya, Pak Rahmat. Ya, baik, terima kasih Mas Doni. Sebagai apa yang kita ketahui bersama ya, Pak Doni. Ya. Tanggal 5 Maret sebelumnya itu ada RDP ya antara DPR RI Komisi 2 dengan pemerintah. Hal ini diwakili sama Kemenpan RB dan juga BKN. Ya. Nah, dari hasil RDP itu disepakati bahwa ada namanya penyesuaian kembali jadwal untuk seleksi ASN formasi tahun 2024. Ya. Nah, salah satu penyesuaian itu adalah untuk penetapan TMT pengangkatan CASN baik itu PNS ataupun P3K. TMT-nya? TMT-nya. Oke. TMT pengangkatannya, Mas ya. Nah, dari RDP itu disimpulkan dan juga keluarlah surat dari Menpan RB kepada Kepala BKN yang menyatakan bahwa salah satunya untuk TMT pengangkatan CPNS, ya, TMT CPNS itu akan diangkat di 1 Oktober 2025 TMT-nya. Untuk P3K itu di 1 Maret 2026. Oke. Seperti itu Mas. Untuk yang formasi 2024? Untuk formasi 2024. Apa yang jadi penyebabnya itu Pak Rahmat? Sehingga ada penundaan yang bisa kita katakan lumayan jauh begitu. Iya. Dari hasil RDP itu dapat kita simpulkan bahwa ada 4 alasan kenapa itu mengakibatkan penyesuaian jadwal. Ya, yang pertama itu adanya permintaan dari instansi ya. Dalam hal ini kabupaten kota, provinsi dan juga kementerian kepada Panselnas, dalam hal ini Kepala BKN selaku Kepala Panselnasnya, Ketua Panselnas untuk perpanjangan waktu penyelesaian pengangkatan CASN baik itu CPNS ataupun P3K ya. Sebagai kita ketahui bahwa seperti untuk P3K tahap 1 ini batas akhir pengusulan penetapan NIP itu deadline-nya di 28 Februari 2025 ini. 2025 ini. Ya, jadi sudah beberapa hari yang lalu harusnya deadline-nya sudah selesai pengusulan, ya sifatnya pengusulan dari instansi ke BKN. Tetapi per 28 Februari itu ternyata masih banyak juga instansi yang belum untuk proses penetapan NIP. Untuk proses penetapan NIP. Ya. Di per 28 Februari ternyata masih banyak instansi yang belum mengusulkan berkas usulan penetapannya ke BKN. Sebagai contoh saja untuk wilayah kerja kita Provinsi Jambi, kita ada 10 kabupaten kota dan provinsi 11 kabupaten kota. Baru 3 kabupaten kota yang mengusulkan ke kantor regional 7 BKN Palembang. Jadi artinya masih banyak instansi yang belum mengusulkan untuk wilayah provinsi Jambi. Ini Jambi. dampaknya bisa tertinggal dong beberapa kabupaten kota yang belum jika tidak diambil langkah seperti itu maksudnya. Iya, betul. Nah, jadi kenapa diambil langkah penyesuaian atau serentak? Nah, berkaca pengalaman sebelumnya, banyak instansi yang menetapkan TMT ataupun SPMT-nya itu berbeda-beda. Padahal pertek ya, persetujuan teknis NIP BKN itu sudah keluar. Pertek BKN untuk NIP-nya sudah keluar, tetapi banyak instansi yang membuat SPMT-nya itu tidak sama. Termasuk juga TMT-nya, ya. Nah, karena kan dasar untuk ASN bekerja itu mulai dari SPMT-nya, ya kan? Ya, misal TMT-nya banyak sudah kita tetapkan di 1 April misalnya. Tapi SPMT-nya banyak yang
molor dari itu, tidak 1 April, bahkan ada Iya. 2 bulan, 3 bulan setelah TMT-nya itu. Sehingga berdampaknya kemana-mana itu kan? Sehingga berdampaknya kemana-mana. Nah, oleh karena itu salah satu alasannya kenapa disepakati bahwa untuk TMT ini dilakukan secara serentak seluruh instansi. Karena kenapa? Karena rekrutmennya pun serentak, ya mulai dari pendaftaran, Iya. ujian, dan pengumuman segala macamnya. Nah, pemerintah juga dalam hal ini dengan DPR juga sepakat untuk pengangkatannya juga serentak seluruh Indonesia, ya. Untuk CPNS itu nanti di 1 Artinya semua Oktober, kementerian juga? seluruh kementerian, Oke. seluruh instansi, tidak hanya instansi daerah, ya. Jadi untuk CPNS nanti di 1 Oktober, TMT dan SPMT-nya, dan juga untuk P3K di 1 Maret 2026, TMT dan SPMT-nya. Di bulan yang sama? Di bulan yang sama. Jadi tidak ada perbedaan lagi nanti antara TMT sama dengan SPMT-nya. Baik, baik, baik. Kita coba ke Bu Ana dulu. Bu Ana, mungkin respon rekan-rekan CASN yang dalam menanggapi informasi seperti ini. Bu Ana, silakan. Iya, terima kasih Pak. Kalau menurut kami, ini masalah penundaan ini akan memperlambat proses mereka bisa menjadi ASN. Ya. Nah, saya sendiri ini adalah non ASN R3 Pak. Jadi saya bukan yang lolos. Saya termasuk yang R3. Tapi saat ini tentu dengan adanya penundaan kelolosan untuk penundaan TMT untuk yang lolos, tentunya kami nanti juga akan tertunda. Jadi kami berharap itu yang lolos ini bisa ditetapkan di tahun 2025 ini. Karena mengingat juga banyak yang sudah hampir usia pensiun, kemudian teman-teman itu juga ada yang sudah resign dari pekerjaan mereka yang lama dan lain sebagainya. Jadi itu harapan kami kepada pemerintah, Pak. Jadi dengan adanya penetapan bertahap seperti itu, jadi tidak tidak serempak semuanya. Jadi dengan yang pertama diangkat untuk yang telah lolos, kemudian yang tahap 1, yang tes tahap 1 R3, kemudian nanti yang tahap 2. Nah, itu harapan kami, Pak, supaya lebih cepat di tahun ini. Jadi tidak ada istilahnya mereka yang tidak ada pekerjaan gitu. Baik. Nah, kalau kami rasa seperti itu, Pak. Baik. Bu Hafsah, menanggapi dua perspektif ini, Bu Hafsah, apa yang bisa Anda tanggapi? Ya, terima kasih Mas Dodi. Ya, jadi tadi sudah kita dengar bersama ya dari Pak Rahmat bagaimana fenomena penundaan ASN, baik CPNS maupun P3K. Ada kesepakatan mungkin ya dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seperti itu Pak ya. Ada kesepakatan karena maunya keseragaman, jadi bareng-bareng semua dari Sabang sampai Merauke. Maka ya fenomena itu artinya berdampak pada untuk keseragaman, tentu ada kesepakatan dan akhirnya waktunya juga ini molor gitu ya, cukup lama dan ini fenomena baru mungkin ya, karena untuk menunggu dari CPNS ke PNS aja menunggu beberapa bulan rasanya lama Pak Dodi ya, mungkin kita pernah merasakan ini. Nah, apalagi untuk PNS dan P3K ini yang memang mungkin dilatar belakangi dengan pengangkatan dari tenaga honorer kontrak untuk diangkat jadi tenaga tetap. Mungkin karena ini hal yang beberapa tahun yang lalu diangkat isunya dan direalisasikan di 2 tahun belakangan ini. Nah, artinya pemerintah harus siapkan ya Pak Dodi, dalam arti kebijakan ini sudah dirancang jauh dan sudah difikirkan, sudah direncanakan jauh hari. Kemudian ketika seharusnya finalnya di 2024 2005 ternyata dihadirkan fenomena yang cukup mengejutkan seperti itu. Artinya pemerintah mungkin kurang siap Pak Rahmat gitu ya Pak Dodi. Padahal ini kan sudah jauh hari bahkan disampaikan adanya dan rasanya tidak jadi alasan untuk keseragaman. Kemudian status mereka ini digantung gak enak Pak Dodi. Ya Pak Rahmat seperti itu. Kemudian dampaknya bukan dilihat dari kuantitas jumlah P3-nya seperti tadi yang Ibu sampaikan, walaupun dia tidak lulus, dia juga menunggu akhirnya yang untuk ini, proses yang berikutnya. Iya, jadi lama juga gitu. Dan padahal yang nggak lolos pun nunggu. Gimana kapan pembukaan? Nggak mungkin dong pembukaan, tapi mereka belum
diberikan status kepastian seperti itu. Nah, dampaknya pun tadi kalau tadi sempat berdiskusi senasional mungkin 1 juta ya Pak. Kalau di Jambi 2.000. 1.500 ya, kurang lebih 1.500. Dari kuantitas dan mungkin itu dampaknya bisa berkali lipat, belum anaknya, istrinya, suaminya misalnya ya. Dan dari dampak ekonomi misalnya Pak ya. Karena orientasinya selain pelayanan publik, kita berorientasi ke kesejahteraan dan ASN-nya juga seperti itu. Bahkan berkali-kali lipat dampaknya pun ke pasar juga yang berpengaruh. Mungkin sudah ada, maksudnya ini hal yang ini krusial gitu, menggantungkan bukan menggantung 1-2 orang, tapi jutaan ribuan bahkan jutaan yang orang. permasalahan juga kompleks, setiap orang punya masalah berbeda-beda. Punya masalah. Nah, ditambah dengan ini mereka dan melihat situasi di kita juga ya Pak, di Unja juga dan di Jambi, ya mereka bahkan mungkin sudah ada yang melakukan pinjaman, misalnya akhirnya dalam mengganggu di internal dan mengganggu pada proses layanan publik. Mereka tentu motivasi kerjanya jadi menurun, kemudian ya orientasinya pada layanan masyarakat juga pasti berdampak. Dampaknya nggak bisa kemana-mana. Baik, kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, karena Jambi Bicara akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Jambi Bicara dan kita masih membahas berkaitan dengan penundaan pengangkatan CASN periode 2024. Baik, kita ke Bang Rahmat lagi nih, Pak Rahmat. Ya, Mas. Sebenarnya ya sepakat dengan Pak Absa, banyak sisi yang kemudian perlu kemudian menjadi pertimbangan. Misalnya tidak sedikit hari ini misalnya yang formasi P3K misalnya ya, termasuk yang juga memang menunggu masa-masa seleksi P3K 2025 gitu. Kan posisinya sebagai honorer gitu ya, status pegawai kontrak begitu ya, dan wacana kemudian tidak ada lagi honorer dan kontrak di 2025 ini kan juga semakin membuat ini semakin kencang gitu. Bagaimana kemudian menanggapi itu dalam pertimbangan BKN sendiri? Ya. Oke, Mas Doni. Terkait dengan tadi permasalahan itu, pemerintah dengan DPR sudah mempertimbangkan hal-hal itu sepertinya, Mas. Nah, terkait dengan P3K tadi misalnya, honorer gimana ketika sudah ada perpanjangan atau penyesuaian jadwal, otomatis mereka tidak bekerja. Tidak seperti itu. Nah, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri justru di sana. Kekhawatirannya seperti itu kan. Nah, dalam hal ini pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri juga sudah menyurati kepada kepala daerah untuk tetap menganggarkan gaji para tenaga kontrak atau tenaga non-ASN ini sampai dengan Februari 2026. Artinya per Maret mereka ketika jadi P3K, nah sampai dengan Februari itu mereka tetap wajib menganggarkan untuk gaji tenaga non-ASN ini. Iya, tenaga non-ASN. Iya. Nah, itu udah surat itu sudah dari Kementerian Dalam Negeri dan juga dari Menpan RB juga seperti itu, Mas. Tapi dengan kondisi kemudian ini sudah kita katakan tahun berjalan di bulan Maret ya. Bagaimana kemudian itu? Apakah masih memungkinkan kemudian untuk dianggarkan kembali? Masih memungkinkan, Mas. Masih memungkinkan. Masih memungkinkan. Kenapa? Kan bisa perubahan anggaran segala macam gitu kan, diusulkan pemerintah daerah, kabupaten kota kepada Kementerian Keuangan segala macamnya, Kementerian Dalam Negeri hal ini kan, artinya masih dimungkinkan untuk itu, ya kan, apalagi kalau untuk P3K, non-ASN ya, tenaga non-ASN ini pembayaran gaji kan bukan dari akun belanja pegawai kan, tapi dari barang dan jasa, artinya masih ada kemungkinan untuk itu. Seperti itu. Ya, masih kemungkinan untuk direvisi, dirubah segala macam. Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir dengan itu karena sudah dicarikan solusi sebenarnya dari awal. Betul. Seharusnya tidak perlu khawatir karena pemerintah pusat ya dari dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri juga sudah meminta kepada daerah, kepala daerahnya untuk tetap menganggarkan sampai dengan Februari 2026. Jadi teman-teman non-ASN yang saat ini ya isunya tidak bekerja, tidak memperoleh gaji. Karena kekhawatiran dirumahkan. Gitu. Jadi diminta tetap kepala daerahnya menganggarkan untuk penghasilan mereka, tenaga non-ASN ini. Sampai dengan Februari 2026 nanti. Baik. Kita ke Bu Ana. Bu Ana menanggapi itu, Bu Ana. Ternyata kalau dari keterangan Pak Rahmat, ya untuk salah satu nih berkaitan dengan baik P3K maupun CPNS yang hari ini sudah dinyatakan lulus, atau yang sedang menunggu
seleksi untuk CASN 2025, kemudian ya status honorer sebenarnya tidak perlu kemudian untuk dikhawatirkan karena sudah dicarikan solusi untuk itu. Menanggapi hal ini Bu Ana seperti apa Bu Ana? Baik Pak, Ya. kalau seperti yang dibilang Pak Rahmat tadi, itu bagaimana yang hampir pensiun itu, misalnya yang 1 tahun itu, misalnya kalau ditunda 2026, mereka itu sudah hampir memasuki usia pensiun kan, nah itu kasihan juga. Kemudian kan kalau yang ini mereka memintanya supaya bisa diangkat di tahun 2025 ini gitu. Nah, yang kemudian bagaimana apakah yang lolos ini serempak dengan yang non ASN R3, R2 atau R3 gitu yang belum lolos gitu kan. Itu kan sebenarnya kemarin itu yang lolos seharusnya yang dulu. Jadi yang ini saya masih bingung juga. Ini maksud pemerintah ini apa serempak bulan Maret 2026 atau kami diundurkan lagi yang belum tes ini, yang belum lolos ini. Karena kami kan otomatis itu sudah diangkat paruh waktu sebenarnya. Kalau setelah yang lolos ini jelas gitu menerima SK-nya atau TMT-nya. Nah, jadi kami sebenarnya kami meminta itu bukan paruh waktu, kami meminta juga penuh waktu. Tapi sekarang melihat hal ini kan, yang lolos saja belum bisa tahun ini. Bagaimana dengan kami? Tapi harapan saya dan kami semua honorer, kami berharap sebenarnya yang lolos itu bisa tahun ini diselesaikan, ditempatkan, terhitung tugasnya. Jadi kami juga bisa cepat gitu. Tapi ya kalau sepanjang penjelasan dari Pak Rahmat tadi, kalau pemerintah seperti itu, permintaan instansi dan lain sebagainya, ya saya juga tidak bisa berkata apa gitu kan. Tapi kalau saya rasa yang lolos itu kan sudah ada anggarannya dulu. Kalau berani pemerintah membuat tes itu berarti berapa formasi yang disediakan, berarti yang ikut tes ini sudah ada anggaran untuk digaji tahun ini, seperti itu saya rasa Pak. Baik. Pak, sebelum ke Bu Hafsah ini mungkin bisa ditanggapi langsung Pak Rahmat. Jadi tidak harus menunggu. Ya, oke. Baik. Terima kasih Mas Doni. Bu Ana, menanggapi pertanyaan Bu Ana tadi, yang pertama itu masalah gimana kalau misal calon non ASN ini sudah mendekati BUP-nya gitu kan. Ketika Maret 2026 ternyata sudah masuk masa BUP-nya. Nah, dengan surat edaran BKN tanggal 11 kemarin yang sudah diserahkan kepada kepala daerah masing-masing ya, bahwa untuk calon ASN ini calon P3K ini yang per 1 Maret 2026 mendekati batas usia pensiun tetap diangkat 1 tahun ke depan. Artinya tidak usah khawatir bahwa yang bersangkutan itu akan pensiun di 1 Maret, tidak. Artinya SK pengangkatan sekaligus SK pensiun begitu ya. Tidak seperti itu. Jadi pemerintah mengambil kebijakan bahwa tetap diangkat P3-nya 1 tahun ke depan. 1 tahun ke depan. Ya. Jadi tidak masalah. Jadi tidak masalah yang mendekati masa pensiun tadi, gitu. Nah, tadi yang sempat dibahas Bu Ana, apakah ini sebenarnya kendala di anggaran atau apa sebenarnya? Atau kan memang pure yang tadi itu? Iya. Jadi kenapa penyesuaian ini terjadi kan? Salah satu tadi bahwa banyak usulan dari instansi yang gitu kan? terlambat, gitu yang terlambat, pengusulan segala macam. Yang kedua juga pemerintah fokus untuk menyelesaikan pendataan tenaga non ASN ini, termasuk salah satu tadi yang R3. Bu Ana tadi ya, R3 itu kan paruh waktu. Nah, R3 paruh waktu itu kan butuh proses juga. Artinya instansi itu harus mengusulkan ke Kemenpan RB untuk formasi P3K paruh waktunya, gitu kan. Nah, ini juga selaras dengan pengangkatan P3K tahap 1 tadi. Ya, artinya yang penuh waktu ya, yang full time tadi. Nah, artinya juga instansi atau daerah juga berkesinambungan nih Mas, untuk mengusulkan formasi penetapan P3K paruh waktu dan juga nanti penetapan yang penuh waktu. Nah, jadi itu salah satu juga alasan kenapa instansi banyak yang harus mengusulkan informasinya ke Kementerian Pan RB untuk ditetapkan formasi P3K paruh waktunya, selaras dengan P3K penuh waktunya, seperti itu. Baik. Bu Hafsah, menanggapinya Bu Hafsah? Oke, terima kasih Bang Doni, Bu Ana, Pak Rahmat. Ya. Jadi cukup informatif ya dari informasi dari Pak Rahmat tadi. Kemudian ada beberapa pertanyaan dari Bu Ana dan informasi yang beredar kan bicara tentang efisiensi anggaran, dampak. Ternyata tadi Pak Rahmat sudah meluruskan itu, memang permintaan beberapa dari daerah. Nah, kalaupun demikian tadi di awal sudah sampaikan, artinya ya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seharusnya sudah siap dengan konsekuensi untuk pengangkatan
jumlahnya, kuantitasnya, dan begitupun anggaran pasti sudah dianggarkan di tahun 2024 untuk 2025 ya sudah dianggarkan seperti itu. Nah, karena tadi ya dampaknya, dampak sosialnya, dampak politiknya dan lain-lain ya waktu menunggu dan orientasi pada layanan publiknya dampaknya cukup luas gitu. Rasanya bisa didorong mungkin dalam forum ini, mungkin juga misalnya kalau masalahnya pada pendataan gitu Pak ya, ya memang apa konsekuensi dari birokrasi untuk jangan sampai lebih lincah publiknya dibanding birokrasinya. Jadi ya memang birokrasi dituntut untuk kerja lebih lincah, termasuk dalam proses pendataan, komunikasi. Ya mungkin memang perlu komunikasi yang lebih intens antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya yang mengajukan tadi karena adanya pendataan dan lain-lain. Mungkin itu mau kalau masih ada ruang untuk dibuka untuk dipercepat seperti itu Pak, karena rasanya ya itu tadi kita menunggu aja yang sudah pasti nih Pak ya dari CPNS ke PNS rasanya cukup lama, banyak hal-hal yang akhirnya kinerja juga terganggu, dampak ke ini dan lain-lain seperti itu. Jadi kalau memang masalahnya titik benang merahnya bukan pada anggaran, rasanya memang bukan. Nah, alangkah bijaknya seperti itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling lebih berkoordinasi untuk mempercepat kalau masalahnya di pendataan ya di pendataan, anggarannya disiapkan. Baik. Dan setelah ini Bu Hafsah kita akan coba bahas, tadi kan perspektifnya adalah terhadap yang honorer, tapi tidak sedikit hari ini. Di dalam perkembangan pemerintahan ternyata justru yang bermasalah juga adalah tidak sedikit yang sudah resign dari pekerjaannya. Dan kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena Jambi Bicara akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Jambi Bicara dan kita masih membahas berkaitan dengan perihal penundaan pengangkatan CASN 2024 yang ternyata berdampak secara luas. Dan seperti biasa pada sesi ketiga ini kami mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui line telepon 66385 dan bagi Anda yang berada di luar kota Jambi dapat menggunakan kode area 071666385. Baik, sebelum ke Pak Rahmat dan Bu Ana, kita ke Bu Hafsah nih. Tadi kita sempat spill-spillin sebelum break iklan dari Bu Hafsah. Oke, konteks honorer tadi klarifikasi Pak Rahmat sudah disurati tuh kepala daerah, mungkin juga kementerian-kementerian untuk tetap menganggarkan untuk yang honorer, ya pokoknya statusnya non ASN begitu ya. Nah, tapi tidak sedikit hari ini kalau kita membaca di pemerintahan persoalan juga muncul terhadap yang bekerja di sektor swasta misalnya. Yang sudah resign dari pekerjaan lama mereka dan hari ini menghadapi ternyata ditunda. Nah, menanggapi ini dan kita kaitkan dengan kebijakan sendiri, Bu Hafsah. Ya, terima kasih Mas Doni. Jadi ya bicara tentang kebijakan ya orientasinya memang kepentingan publik ya Pak Doni, bukan kepentingan P3K saja tapi kepentingan bersama. Nah, dari sisi pemerintah tadi sudah jelas dijelaskan oleh Pak Rahmat. Kemudian bagaimana nasib? Jadi kalau untuk P3K yang memang masih bekerja ya Pak, karena di instansi di sana mereka tetap bekerja dan alhamdulillah tadi ada informasi yang juga cukup akurat ya, tetap untuk masalah gaji tetap digaji, tapi bagaimana nasib presentasinya saya kurang tahu juga ya Pak Don, ada berapa yang memang di luar dari ruang kerja itu kemudian dari swasta dan sudah terputus nih Pak, udah terputus hubungan kerja dengan pekerjaan sebelumnya, apalagi akhirnya mendekati lebaran, mendekati masa anak sekolah, betul. begitu ya. Mungkin nanti Pak Rahmat ya bisa bagaimana solusi untuk persentasinya Pak Dodi ada tahu Pak Doni tahu persentasinya? Ya mungkin Pak Rahmat ini mungkin gitu ya. Karena ini ya untuk persentasinya kalau besar rasanya ada pasti ada. Persentasinya mau besar mau kecil ya tetaplah kita memperhitungkan kelompok ini. Kalau yang saya temukan ada beberapa ya sudah melakukan pinjaman gitu karena beranggapan 2 bulan lagi 3 bulan lagi saya ini Pak, jadi ada pinjam, ternyata dapat kabar ini dan rasanya tidak tiba-tiba mendadak seperti itu ya. Dan ya tentu ini kaget dan ya akhirnya itulah
ini perlu diperhatikan gimana nasib yang memang sudah terputus nih Pak, dia nggak dapat apa-apa karena menunggu 2026 nanti. Baik. Sebelum ke Pak Rahmat dan kita minta klarifikasi, kita ke Bu Ana dulu. Kita coba ke lingkaran mungkin Bu Ana, di antara rekan-rekan mungkin yang dulu dinyatakan lulus CPNS maupun P3K formasi umum misalnya, kemudian menyatakan sudah resign dari pekerjaan sebelumnya. Apakah pembicaraan-pembicaraan ini di forum-forum sendiri ada dibahas hal seperti ini, Bu Ana? Halo, Bu Ana, masih terhubung bersama kami? Ya, silakan. Ya, Pak. Ya, masih. Ya. Yang kalau teman-teman saya yang saya tahu ini untuk di Merangin ya Pak. Kalau saya kan di Merangin kan. Ya. Di SMK 6, kalau tidak salah di SMK 6 itu saya tahu itu memang sudah hampir pensiun bapaknya kan. Cuman kalau memang itu tadi solusinya, berarti pensiunnya itu dimundurkan lagi 1 tahun kan, itu maksud Pak Rahmat tadi kan. Iya. Nah itu yang saya tahu. Tapi kalau yang resign ini, kalau saya rasa ini kan yang resign dari swasta ini kan untuk CASN CPNS ya. Ya. Karena P3K ini kan yang honorer. Ya. Nah, ya kalau yang resign ini, ya kalau yang dekat-dekat saya di sini saya tidak nampak yang sudah seperti itu ya. Tapi mungkin itu yang di daerah-daerah lain ya yang kita lihat itu memang mereka merasa sudah sudah keluar dari tempat kerjanya seperti itu. Tapi kalau untuk di lingkungan kami itu kami rasa tidak ya ada yang seperti itu. Apakah dalam hal ini kawan-kawan non ASN sendiri sudah terbentuk suatu forum begitu, kemudian secara bersamaan kemudian membahas ini, Bu Ana, sepengetahuan Anda? Sebenarnya kalau audiensi kami yang di Jambi kemarin, kami itu adalah audiensi honorer yang R2, R3, berarti yang belum lulus. Tapi karena regulasi itu keluar setelah RDP, Pemprov juga kebingungan, ya kami ada asosiasi honorer provinsi Jambi saja seperti itu. Tapi belum membahas masalah yang untuk yang resign ini atau yang bagaimana. Baik Bu Ana. Mungkin kita tahan dulu Bu Ana, kita sapa penelpon kita terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore juga Bung Doni. Selamat sore Pak Yudi. Apa kabar Pak Yudi? Alhamdulillah. Pertama saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya. Yang ke-12 kalau nggak salah. Ya. Ya kalau yang batal mungkin tidak 12. Baik, saya coba sapa dulu Bung Doni. Yang terhormat ada Bapak Rahmat Ramadan, sesuai dengan bulan Ramadan, selaku analis sumber daya manusia BKN Jambi. Ada Ibu Hafsah satu pengamat kebijakan publik, dan didampingi media Zoom Ibu Ana, calon ASN Merangin yang menjadi korban selamanya, dan begitu juga turunan-turunannya banyak. Kalau kita bicara tentang pengangkatan mulai dari pegawai honor, calon pegawai sesuai dengan dan pegawai tetap sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepegawaian, itu setiap per 6 bulan, setahun, itu diusulkan terus di kepegawaian itu. Namun ya, saya rasa diusulkan saja, tidak ada gubrisan apa-apa. Prakteknya kan, selama ini TMT yang dibicarakan tadi itu dia tidak jelas gitu, nggak tahu apa penyebabnya, apa keuangan, apa, jadi bubarkan aja pegawaian itu. Nah misalnya pegawai honor tadi dibicarakan juga macam-macam, ada P3K lah, macam-macam nama pegawai itu. Itu kadang sampai 10 sampai 15 tahun umurnya, udah punya anak, bahkan punya cucung. Coba bayangkan, itu tidak logis pemerintah ada hadir. Itu bukan 1 2, banyak. Nah, coba bayangkan, gimana pemerintah itu hadir? Tidak jelas pokoknya. Nah, jadi ini bukan masalah baru, tapi ini sudah berurat berakar. Sementara mereka-mereka itu yang belum diangkat itu dituntut undang-undangnya sebagai abdi negara,
abdi masyarakat, pelayan masyarakat, harus disiplin bekerja. Itu juga tidak jelas. Di mana rewardnya, penghargaannya? Ya. Nah, harapan saya sudah tidak ada lagi waktu ya di kabinet merah putih ini, Prabowo Gibran ini, ya tentu dapat membersihkan persoalan status pegawai ini. Ya. Ya kan? Jadi jangan orang kaget kabur aja dulu gitu. Nah, highlight-nya itu begitu. Baik. Di Indonesia ini, ya tidak ada alasan lagi adanya pemangkasan anggaran sehingga berlarut-larut lagi pengangkatan status ini. Jadi alasan apa lagi? Ya saya tidak ngerti juga lah. Pokoknya ini satu penyiksaan terhadap seseorang yang masuk sebagai pegawai negeri, sebagai calon aja statusnya, sebagai P3K aja statusnya. Baik. Baik, sepertinya terputus. Pak Rahmat, mungkin ada beberapa hal mungkin yang tadi sebelum sekaligus juga menanggapi beberapa pertanyaan nih dari Pak Yudi juga dari Bu Ana tadi juga menjadi kendala. Tadi akhirnya kan perlu juga diklarifikasi nih Pak. Sebenarnya TMT ASN dalam 1 tahun itu apakah masih kalau konsep lama sebetulnya saya kan April Oktober ya begitu ya. Apakah sekarang masih atau ada perubahan regulasi seperti itu? Ya, oke, baik Mas Doni. Terkait dengan TMT, TMT itu kan terhitung mulai tanggal ya Mas ya. Terhitung mulai tanggal itu untuk penentuan masa kerja CPNS atau PNS itu mulai bekerja, masa kerjanya ya, perhitungan masa kerjanya. Sedangkan SPMT itu untuk pembayaran gaji. Biasa pembayaran gaji kan dari SPMT. Nah, sedangkan TMT ini diatur di Permenpan. Jadi setiap pengadaan CSN ada Permenpannya kan, seperti tahun 2024 ada Permenpannya tentang pengadaan CSN 2024. Termasuk di sana juga tertera masalah TMT. Nah, TMT ini sebenarnya berdasarkan usul. Nah, sesuai dengan surat edaran BKN kepada instansi, kepada Bupati Wali Kota, jadwal yang lama, khususnya CPNS ya. CPNS itu batas akhir pengusulan penetapan NIP, berkas penetapan NIP itu di 23 Maret 2025 CPNS ya. Kalau P3K baru di 28 Februari. 28 Februari tadi. Ya, 28 Februari. Itu batas akhir. Nah, sesuai dengan surat edaran BKN bahwa penentuan TMT-nya tanggal 1 bulan berikutnya sejak berkas itu diusulkan ke BKN. Artinya Maret berarti di April kalau contoh CPNS, jadi ketika P3K di Maret. Betul. Gitu. Jadi ketika berkas usulan itu masuk di BKN itu Februari, maka TMT-nya 1 Maret. Ketika berkas itu masuk di BKN Maret, berarti TMT-nya 1 April. Seperti itu terus ya, tanggal 1 bulan berikutnya sejak berkas itu terima BKN. Nah, permasalahannya nih Mas, ketika berkasnya itu sudah diterima sama BKN, misalnya sudah ada yang mengajukan nih? Sudah mengajukan. Sebelumnya ya, perteknya itu sudah dikeluarkan, pertek penetapan ini sudah diterbitkan sama BKN ya. TMT-nya juga sudah ada di pertek BKN. Tapi masalahnya SPMT-nya ini yang berbeda. SPMT-nya bahkan ada yang 2 bulan, 3 bulan sejak pertek itu diterbitkan atau TMT-nya sudah ada ya. Nah, seperti itu. Oleh karena itu sehingga salah satu ada jarak space antara TMT dengan SPMT. Masa bertugas dan ya tanda kutip masa gajian pembayar gajinya gitu kan. Oleh karena itu salah satu juga alasan kenapa dibuatkan seragam. Ya kan, antara TMT sesuai dengan penyesuaian jadwal yang baru antara SPMT dan TMT itu sama. Untuk CPNS, TMT dan SPMT-nya di 1 Oktober 2025, untuk P3K, SPMT dan TMT-nya di 1 Maret 2026. Jadi tidak ada lagi perbedaan antara TMT dan juga SPMT seperti itu, Mas. Baik. Nah, untuk informasi juga perlu diketahui juga mungkin ini Pak Rahmat. Sejauh ini, apakah pertek tentang penetapan NIP untuk CPNS dan P3K yang sudah dinyatakan lulus periode 2024 sudah keluar atau belum? Kalau pertek penetapan NI P3K, karena batas akhir sebelumnya itu jadwal 28 Februari itu untuk P3K ya. Kalau untuk CPNS kan belum, nanti 23 harusnya deadline-nya ya, kan sebelum penyesuaian jadwal kan. Nah, yang baru masuk itu beberapa untuk P3K yang seperti informasi di awal baru untuk wilayah kerja Provinsi Jambi itu baru 3 kabupaten kota, dan itu pun belum full 100% mereka usulkan gitu kan. Nah, sejauh ini berkas yang mereka usulkan ke BKN itu masih banyak dalam tanda kutip yang kurang lengkap. Artinya BTS. Itu pun yang diusulkan ini juga masih kurang. Iya, ketika berkas itu diusulkan yang masuk ke BKN dan divalidasi oleh validator BKN, berkas yang dimasuk itu ternyata masih ada berkas yang kurang, artinya tidak sesuai. Maka harus kita kembalikan dulu lagi. Nah, instansi atau daerah memperbaiki lagi, kemudian diusulkan lagi seperti itu. Nah, oleh karena itulah kita minta teman-teman instansi masa waktu ini berkas yang diusulkan ke BKN itu kami minta ya kalau bisa udah 100% berkasnya sesuai dan benar. Artinya tidak akan pengulangan kembali gitu kan. Kalau pengulangan nanti ya otomatis kan mundur lagi gitu kan. Nah, dengan waktu ini kami minta benar-benar instansi itu
memeriksa berkasnya itu sesuai dengan ketentuan dan peraturan ya. Artinya ketika berkasnya masuk ke BKN tidak perlu lagi mengembalikan berkasnya tidak sesuai ya kan, berkasnya sudah sesuai kita tetapkan peteknya dan juga TMT seperti itu Mas. Artinya juga karena ini kan dampak juga kemana-mana termasuk tentang penentuan NIP dan sebagainya. Baik, Bu Hafsah menanggapi termasuk tadi komentar dari Pak Yudi tadi, Bu Hafsah. Oke, ya, halo Pak Yudi. Ya, terima kasih Pak Yudi atas komentarnya yang cukup ini ya, informatif juga, dan beliau dari civil society ya, dari masyarakat, persepsi masyarakat yang disampaikan tadi Pak Yudi, dan benar, bahkan ada bahasa korban ya, sudah dibahasakan korban, artinya ini masalah cukup serius Pak Rahmat, seperti itu. Nah, bicara tentang ASN tadi, terlepas dari yang disampaikan oleh Pak Ahmad bahwa ASN ini kan CPNS, P3K ini mau diangkat menjadi bagian dari negara, seperti itu. Bagian dari negara, mau melayani publik, kemudian artinya dibutuhkan. Kami kekurangan SDM nih pemerintah, jadi dibukalah terlepas dari informasi bahwa tenaga honor kontrak mau diangkat. Artinya itu bukan paksaan untuk diangkat, mereka diangkat jadi PNS. Ini seolah-olah, jadi kalau lihat tadi perdebatan kita, kemudian diskusi kita, artinya seolah-olah P3K, CPNS ini menjadi beban, harus diangkat menjadi ini. Padahal latar belakang tidak seharusnya tidak. Iya, bukan beban, tapi karena butuh. Negara butuh SDM yang berkualitas. Dasarnya adalah kebutuhan. Kebutuhan negara seperti itu kan. Kebutuhan negara butuh orang yang profesional, butuh orang yang sudah punya pengalaman kerja yang lama, honorer diangkat. Ini bukan persoalan pengangkatan, tapi harus berdasarkan kepada kebutuhan. Iya, kebutuhan negara. Jadi seharusnya dipermudah. Bahkan karpet merah dibentang nih, ini mau datang birokrasi yang baru, yang lebih fresh, yang lebih berkompetitif, tidak dipersulit di awal seperti itu. Ini di awal sudah dipersulit, mereka sampai ada yang naik sepeda yang dari mana ke mana untuk daftar, cari jaringan kemana-mana. Lah, kan seperti itu Pak Doni. Artinya ini negara yang butuh, karena benar kata Pak Yudi, ya kalau nggak butuh ya udah nggak usah ada PNS. Nah, itu coba paradigma itu coba diluruskan. Kita sama-sama inilah siratal mustaqim, di jalan yang lurus, apalagi di bulan puasa. Kalau memang nggak butuh, jangan dibuka peluang untuk tahun 2006-2007 selanjutnya. Diberikan penjelasan, kita sudah cukup dengan birokrasi seperti ini. Nggak, menteri gemuk sekali dengan sistem birokrasinya. Kalau memang butuh seperti itu, gemuk dan sehat, nggak apa ya Pak Doni, seperti itu. Nah, ASN, P3K juga seharusnya diberikan kemudahan-kemudahan untuk proses mereka menjadi bagian dari pelayanan publik kita. Dengan kata kunci Anda katakan tadi, ya sesuai juga dengan kebutuhan. Seperti itu. Sesuai dengan kebutuhan. Dan kalau memang tidak, ya boleh kan aturan, ya setelah beberapa kita dipertontonkan, misalnya aturan bisa berubah dalam waktu cepat, ubah aja. Tetap ada honorer, nggak jadi diangkat semua, daripada mereka diberikan bahasa anak muda sekarang ya, misalnya PHP dan lain-lain. Ya itu sih dari saya Pak Doni. Jadi memang merasionalkan kebutuhan dan paradigma bahwa semua harus diangkat itu juga kemudian harus diluruskan. Iya, diluruskan. Ini sebenarnya paradigmanya apa? Karena merasa beban aja, karena sudah ada opini itu diangkat ya pas COVID kemarin bahwa semua honorer. Iya, semua honorer mau diangkat. Kalau memang tidak membawa dampak kebaikan buat negara, udah di-keep aja. Tuh aturan selama Pak Doni lebih paham tentu dari hukum. Aturan bisa berubah dalam waktu ini dan lain-lain, waktu depan ya. Ya, orientasinya kemudian harus diluruskan. Baik. Iya. Bu Ana, menanggapi pembicaraan kita beberapa kemudian topik tadi yang kemudian tentunya juga menghangat. Salah satunya adalah mengenai ya kebutuhan dan sebagainya. Bagaimana kemudian Anda menanggapi ini, Bu Ana? Halo? Silakan. Ya Pak. Silakan Bu Ana menanggapinya. Iya Pak, sepanjang yang disampaikan, kalau menurut kami Pak, kalau bisa untuk CPNS ataupun P3K itu diselesaikan tahun 2025 ini, terlepas dari apapun alasannya. Karena apa? Karena supaya tidak banyak yang merasa menjadi korban ya dengan pengunduran. Kalau memang yang sekarang belum siap kan masih bisa bulan depan atau bulan depannya lagi. Jadi seperti P3K kan harus Maret 2026 gitu.
Nah, saya ini yang bingungnya ini 2006 ini untuk yang lolos saja atau R3, R2, R3 juga. Berarti R2, R3 memang belum pembicaranya sampai situ. Bagaimana Pak Rahmat? Jadi apa yang 2026 ini untuk yang sudah lolos kemarin? Atau memang yang R3 ini juga di 2026? Kan kalau memang penyelesaian akhirnya 2026, berarti semua honorer itu sudah selesai. Karena dalam Undang-Undang 2023 itu juga sebenarnya penyelesaiannya itu kan di tahun 2024. Ini jadi kita sudah jauh sekali molor kalau sampai 2026. Nah, maksud kami ini apa kami yang R2 R3 ini juga di Maret 2026 juga gitu. Atau bagaimana? Baik. Jadi kalau bisa semua ini diselesaikanlah tahun ini gitu, Pak. Kami di pelosok ini, Pak, mohon maaf, kan saya sampaikan kami ini ada di pelosok. Kami tidak jelas yang mana PNS, yang mana honorer kerja. Kami sama saja. Kami ini tulang punggungnya di sekolah gitu, Pak. Baik. Jadi, ya, kalau bisa, apa saya bilang sama. Absen online kami sama. Malah sekarang SPK kami 3 bulan untuk honorer itu. Kalau berturut-turut 5 hari tidak absen atau tidak hadir, akan ada pemutusan sepihak. Wah, ini lebih fatal lagi karena saya merasa sudah belasan tahun ini tidak ada PNS yang mengelola sekolah gitu, Pak. Jadi kalau bisa dipercepat lah. Baik. Kita tahan dulu Bu Ana dan narasumber yang lain. Pemirsa jangan kemana-mana karena Jambi Bicara akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih Mirsa masih bersama kami dalam program Jambi Bicara dan kita telah sampai di penghujung acara kita hari ini. Bu Ana, mungkin singkat saja apa yang ingin Anda sampaikan, pesan-pesan dan harapan Anda, Bu Ana. Iya, Bu Ana. Ya. Baik, kami berharap pemerintah bisa, ya Pak? Ya, silakan. Ya, harapan kami untuk kedepannya pemerintah bisa menyelesaikan yang lolos CASN ini, baik CPNS ataupun P3K, selesai di tahun ini. Nah, kalau bisa begitu juga dengan R2, R3-nya, Pak. Jadi tidak ditunda di tahun depan. Baik. Ya, karena banyak sekali yang menjadi korbannya atau banyak sekali yang kita lihat menangis hari ini. Baik. Terima kasih Bu Ana. Pak Rahmat, apa yang Anda sampaikan? Oke, baik. Terima kasih Mas Doni menanggapi Ibu Ana tadi ya, bahwa saat ini pemerintah itu fokus untuk menyelesaikan non-ASN ya. Jadi pemerintah itu fokus untuk menyelesaikan non-ASN, memberikan kepastian kedudukan hukum bagi mereka gitu kan. Karena kenapa selama ini kan mulai tahun 2005 sebenarnya pemerintah tidak boleh mengangkat tenaga selain non-ASN. Tapi kenyataannya sampai saat ini masih mengangkat. Nah, oleh karena itu sampai saat ini pemerintah fokus bahwa untuk menyelesaikan itu ya. Salah satu yang tadi untuk P3K baik itu penuh waktu ataupun paruh waktu. Seperti itu, Mas Doni. Artinya konsep pemerintah memang untuk menyelesaikan tenaga non-ASN, memberikan kepastian hukum bagi mereka. Dan pemerintah berkomitmen untuk itu. Dan pemerintah berkomitmen untuk itu. Bu Hafsah? Oke, terakhir nih Pak Doni ya, kita masuk penghujung acara. Jadi ya betul untuk apa yang kita diskusikan hari ini harapannya tadi disusur ulang kembali melatar belakangnya apa, karena jangan sampai untuk, walaupun tadi sudah dijawab sama Pak Rahmat di luar ini ya live tadi, jangan sampai kebijakan untuk mengangkat PNS dan lain-lain itu hanya kebijakan yang populis saja di mendekati pilkada, kemudian mendekati pemilihan presiden dan lain-lain. Oke, diangkat sebanyak-banyaknya, tapi dan bukan berarti seuzon, tapi kenyataannya kita dipertontonkan seperti itu di awal, akhirnya mereka dipersulit. Jangan sampai seperti itu. Harapannya betul-betul bahwa orientasi CPNS, PNS, P3K dan semuanya memang diangkat berdasarkan kebutuhan daerah, kebutuhan untuk layanan publik, kebutuhan negara untuk semakin baik. Bukan juga kesiapan anggaran. Iya, kesiapan anggaran dan dampaknya cukup luas tadi dibicarakan. Bukan kebijakan yang sifatnya populis per 5 tahun dan seterusnya. Itu sih. Terima kasih atas kehadirannya Bu Hafsah, Pak Rahmat dan juga Bu Ana dalam dialog Jambi Bicara hari ini. Dan tentunya pemirsa,
pemerintah tentu akan tetap menjaga komitmen untuk memastikan kepastian hukum terhadap CASN yang dinyatakan lulus pada tahun 2024 dan termasuk untuk proses-proses berikutnya. Akhir kata saya Doni Yusra undur diri dan tentu kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.